bro, kalau kamu bikin kayak gini terus, kalau kamu bikin animasi melalui AI, poster, kita di sini yang memang ahlinya, jadi nggak laku. Kalau mungkin kalau bisa bertemu, ingin saya menyampaikan, sebenarnya maksud saya itu bukan saingan, kalau dalam hal ini ya. Kalau saya harus saingan dengan teman-teman yang ahli, saya nggak ada apa-apanya. Kalau saya berpikiran komersil, ya apa-apa dikit-dikit materi. Ketika saya tidak nyampe di suatu yang saya inginkan, saya bakalan kecewa dan saya akan malas dan saya tidak akan berkreasi lagi mungkin ya. Sampai saat ini saya membuat karya AI ya, saya merasa happy, bahagia, karena nggak ada tendensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paul Sudanko. Nama asli saya adalah Muhammad Khairul Anam, biasa nama panggung atau nama teman-teman di media sosial memanggil saya Paul Sudanko. Saya lahir di Kediri, asli Kediri campuran Kediri Madiun. Ibu saya Kediri, ayah saya Madiun. Dan profesi saya kebetulan bekerja di pemerintah Kota Malang. Dan untuk hobinya saya itu bikin konten-konten poster maupun video dari artificial intelligence atau biasa disebut AI. Saya sebenarnya itu tidak ada basic sama sekali dari dunia digital atau berperan atau masuk dalam dunia kreatif. Jadi saya itu sebenarnya orang biasa yang ingin bisa untuk berekspresikan pikiran saya, ide-ide saya lewat karya. Kebetulan ide-ide saya tersalurkan dan saya berimajinasi, mengeksplorasi konsep saya melalui teknologi AI. Jadi kalau dikatakan ahli ataupun memang di bidangnya nggak seperti itu. Saya seperti kalian, saya orang biasa yang ingin belajar melalui teknologi yang berkembang di masa sekarang. Memang dari kecil saya suka seni dan seni itu tidak lepas dari kehidupan saya. Mungkin naluri memainkan seni dalam kehidupan saya tidak lepas dari kakek saya yang ada di Madiun. Karena kebetulan kakek saya almarhum, beliau adalah seorang guru dan seorang, kalau di Jawa itu dalang. Jadi dalangnya wayang. Jadi kakek saya itu dalang, itu pelaku seni memang. Nah, kemungkinan darah seni tersebut dari kakek saya menurun ke cucunya. Saya teringat waktu TK, waktu PAUD belum ada. Jadi TK itu saya masih nol kecil. Masih nol kecil kan belum tahu apa-apa. Tapi saya sudah bisa baca. Saya ditunjuk sebagai pembawa acara waktu itu. Jadi masih kecil, TK umur berapa saya sudah jadi pembawa acara untuk panggung gembira waktu itu ya, kalau di generasi 90-an ya mungkin ya waktu itu. Jadi pembawa acara, nari, dan saya juga suka menggambar sebenarnya. Memang saya suka menggambar, mengekspresikan keinginan saya lewat gambar, itu suka mengikuti, waktu kecil mengikuti lomba menggambar, mulai TK SD, itu disupport sama ayah saya itu. Nah, setelah itu bergambar, memang saya suka gambar, suka fotografi. Ketika waktu duduk di bangku kuliah atau mau bekerja dan sampai mau berkeluarga, saya menyukai tentang videografi. Jadi mulai itu saya pindah. Selain gambar, saya juga menyukai videografi. Di 2010 itu saya pernah dulu suka bikin video. Jadi momen apa saja yang saya lihat dan saya rasa itu menarik buat saya abadikan itu. Saya abadikan melalui kamera yang saya punya. Kayak itu saya masukkan ke sebuah drive. Jadi semua kegiatan apapun yang saya suka saya simpan drive. Sampai menjelang saya itu ketika mau berkeluarga. Jadi momen keluarga apa itu saya videografi. Ketika itu kan pernah ada teman, ngapain sih gitu dikit-dikit video, kan biasanya banyak sekali kan pertanyaan itu mungkin. Ngapain sih gini aja di video, gitu aja di video, karena dokumentasi ada investasi di masa depan. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu saat nanti ketika Anda sudah berkeluarga, mempunyai anak cucu, pasti
Anda akan merasakan sesuatu momen seperti itu. Setelah di videografi itu saya mungkin AI itu masuk di Indonesia sekitar 2022 ya terlebihnya. Sebelum itu saya juga berkecimpung di dunia musik melalui AI juga untuk teknologi suara musik, suara aransemen musik, instrumen musik saya juga di AI pembuatannya. Setelah itu setelah selesai mungkin ya membuat sebuah karya musik melalui AI, saya di tahun 2023 memulai membuat poster dari AI. Mungkin kalau seingat saya di bulan Oktober waktu itu kebetulan itu kan ada genosid ya antara Israel dan Palestina ya. Waktu itu terbesit dalam pikiran saya ingin mendukung teman-teman atau anak-anak di Palestina waktu itu. Tapi saya bingung waktu itu, ini gimana caranya? Sedangkan saya nggak mungkin, karena saya bukan tentara, saya nggak mungkin berperangan gitu. Jadi saya terbesit, saya berpikiran itu muncul ide untuk membuat poster gambar tentang kondisi Palestina waktu itu, tentang warga-warga Palestina yang terkena dampak genosid waktu itu. Saya bikin poster menyuarakan imajinasi saya sehingga muncul seperti itu untuk mendukung Palestina melalui poster-poster. Mungkin waktu itu 30 poster saya posting di media sosial waktu itu, dan alhamdulillah waktu itu pertama kali bikin ternyata feedbacknya di luar dugaan. Jadi banyak sekali orang-orang yang mendukung dan banyak yang DM, Mas izin minta posternya, karena itu mungkin bentuk dukungan mereka kepada warga Palestina waktu itu. Itu awal mulanya saya membuat poster AI dari inspirasi anak-anak Palestina waktu itu. Setelah yang dari awal tadi saya bicara inspirasinya dari Palestina, yang kedua selanjutnya saya bikin landmark atau tempat wisata yang ada di Malang. Kota Malang saya bikin, Kota Batu saya bikin, Kabupaten Malang. Inspirasi saya setiap hari kan, kebetulan saya bekerja di pemerintahan, dan kantor saya memang tidak jauh dari buah monumen yang sangat historikal sekali ya, yaitu monumen Tugu. Jadi saya itu setiap di jendela itu melihat Tugu. Saya duduk gini sambil melihat sebuah tugu yang gagah. Jadi bisa nggak Tugu ini dibuat poster dengan orang luar sana melihat dari sisi yang berbeda. Saya bikin versi Tugu, versi kartun pertama. Saya bikin, termasuk kayu tangan, alun-alun waktu itu banyak sekali. Saya posting itu di Instagram. Itu postingan pertama saya untuk Malang. Jadi ketika itu saya posting di tahun 2023, mungkin Oktober, masih bulan Oktober waktu itu. Jadi ternyata ini juga di luar prediksi saya. Masyarakat semua menerima dengan senang, dan waktu itu memang AI kan masih belum se-booming sekarang ya. Jadi masyarakat itu suka, senang, bahagia, support karena melihat kotanya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi setelah kota saya bikin Tugu, saya bergeser ke kabupaten karena memang saya kan tempat tinggalnya di Kabupaten Malang ya. Di Kepanjen saya bikin Kepanjen waktu itu. Kota-kota Kepanjen saya bikinkan poster dan video animasi. Lanjut ke seperti di Kecamatan Turen waktu itu juga saya bikinkan. Wajah itu kita bikinkan semua, setiap kecamatan itu mungkin saya bikinkan. Dan proses pembuatan poster AI dan video animasi itu tidak serta-merta instan ya. Jadi ketika saya posting hari ini, misal ya, saya posting hari ini, itu bikinnya biasanya pembuatannya bukan hari ini juga, bukan dalam waktu yang sama. Misal saya punya ide di hari Senin, saya punya ide terbesit nih, aku mau bikin Kota Batu di hari Senin, idenya muncul. Jadi saya terapkan di hari Senin, bikin posternya dulu. Jadi stepnya itu dibikin poster dulu. Ketika ide kita sudah dapat, kita bikin poster melalui prompt. Lah, kuncinya di prompt itu. Dan prompt itu tidak serta-merta langsung jadi ya. Jadi kalau dulu itu bikin
alun-alun Kota Batu ya. Saya awal mulanya kan bikin posternya dulu nih ya. Kita bikin prom. Jadi satu gambar poster sebagai contoh alun-alun Kota Batu itu tidak hanya sekali jadinya. Jadi saya tuh harus bisa revisi prom itu sampai 5-10 kali untuk menghasilkan satu gambar yang saya inginkan gitu. Karena kalau di AI prom yang saya tulis itu tidak langsung jadi sesuai yang saya inginkan. Kadang ada yang false, ada yang kurang sesuai, jadi saya revisi berkali-kali dalam sehari hanya untuk satu gambar. Jadi ketika video itu saya posting 1 menit 30 detik, bisa ya teman-teman bayangkan berapa skin yang saya harus masukkan. Nah, notabene satu gambar aja saya menghabiskan 24 jam sehari juga pernah hanya untuk satu gambar. Jadi ketika saya bikin poster, ketika itu saya bikin poster alun-alun jadi nih satu. Itu tahapannya bukan selesai sampai di situ. Jadi ada beberapa poster ketika kita bermain atau menggunakan teknologi AI, khususnya dalam poster gambar atau video animasi. Setelah poster jadi, kita akan melangkah selanjutnya dalam tahap animasi atau video motion. Jadi bagaimana cara video poster yang Anda buat dari artificial intelligence bisa bergerak dengan sesuai yang teman-teman inginkan. Jadi setelah itu saya masukkan ke prompt AI agar video ini bisa bergerak atau menjadi animasi yang sesuai saya inginkan. Dan itu juga sama seperti proses awal tadi, pembuatannya nggak serta-merta kita bikin prompt nih, video alun-alun contohnya ya, ada biang lala kalau nggak salah itu ya, biang lalanya bergerak, kita klik, keluar hasilnya tidak serta-merta sesuai dengan keinginan saya. Jadi kembali lagi kita harus revisi berkali-kali, 5-10 kali dalam sehari hanya untuk satu video gerakan yang sesuai. Ketika video itu sudah jadi, saya ekspor melalui aplikasi untuk menggabungkan semua skin yang ada di video tersebut. Setelah itu skin sebelum diekspor menjadikan satu dalam suatu cerita, di dalam itu ada tambahan seperti add-on, efek, agar video yang saya bikin bisa dapat ceritanya dan bisa mendalam atau bisa nyampe di teman-teman saya yang melihat itu. Contoh yang Batu sudah selesai, Kabupaten Malang saya bikin video animasi sudah, Kota Malang sudah, dan yang terakhir yang baru-baru ini kalau nggak salah saya bikin di Malang kan Berot ya, Berot Bantengan itu sungguh menarik sekali itu. Berot Bantengan di Malang itu suatu kesenian budaya, dan saya juga terinspirasi dari itu. Jadi ketika saya melihat Bantengan nih, karena itu memang kesenian khas Malang, saya melihat kayaknya ini bagus ini kalau dibuat animasi atau dibikinkan video animasi dari AI. Saya bikinlah itu. Jadi saya bikin video yang terakhir itu yang paling viral itu Berot. Jadi saya tuh bikin 2 versi. Versi pertama dari sisi humornya. Jadi biarkan teman-teman atau orang lain melihat video saya itu dari sisi humornya. Jadi saya kemas secara epik, secara kartun, secara animasi, benar-benar untuk menghibur dan memperkenalkan budaya dan kesenian yang ada di Malang Raya. Untuk keduanya ini saya membuat video cerita tentang banteng itu, banteng atau Berot Bantengan yang ada di Malang. Saya bikinkan cerita fiksi. Jadi benar-benar cerita fiksi yang saya tujukan untuk generasi muda, terutama anak-anak. Karena kenapa? Karena anak-anak akan melestarikan budaya tersebut dan meneruskan budaya kesenian banteng. Selain mereka kan siapa lagi? Makanya saya bikin video animasi tentang kesenian Malang Berot. Memang saya tujukan untuk anak-anak, biar bisa dimengerti atau biar bisa diterima bagi anak-anak. Terutama poinnya di situ, karena budaya kan harus mengikuti. Jadi budaya harus mengikuti kesenian zaman sekarang modern, memang harus bisa menyatu agar tidak ditinggalkan, agar tetap lestari, tetap terus ada, dan yang meneruskan kan itu generasi muda atau anak-anak. Jadi saya berpikir bagaimana
caranya video animasi terutama kesenian Bandeng ini bisa diterima. Seorang ilustrator 3D artis mungkin, desain grafis, memang notabene mereka itu profesional dalam bidang itu kan ya, atau mungkin ada content creator yang semacam saya, nah mirip seperti saya ataupun sama, itu banyak, kadang ada sisinya yang mengecam. Jadi seperti kalau lu pakai AI terus bro, gua yang di sini, saya yang berkecimpung memang ahlinya di sini di 3D artis atau desain grafis atau animasi, bakalan nggak laku. Jadi perkataannya seperti itu. Kalau berpikiran, waduh saya dikecam, saya akan minder, jadi takut atau jadi malah nggak berkreasi lagi, pensiun mungkin saya kalau ada kecaman seperti itu ya. Bro, kalau kamu bikin kayak gini terus, kalau kamu bikin animasi melalui AI, poster, kita di sini yang memang ahlinya jadi nggak laku. Tapi kan semua punya rezeki atau porsinya masing-masing ya. Dan masyarakat, teman-teman saya, semua warga mungkin sudah paham. Ini buat hiburan, ini buat komersil. Jadi mungkin, tapi selama saya bikin AI sampai saat ini, saya tidak pernah mengkomersilkan video AI saya. Jadi untuk teman-teman ya, kalau mungkin ada yang tersinggung, kalau bisa bertemu, ingin saya menyampaikan, sebenarnya maksud saya itu bukan saingan. Kalau dalam hal ini ya, kalau saya harus saingan dengan teman-teman yang ahli, saya tidak ada apa-apanya. Saya nggak punya sertifikat, saya tidak lulusan digital atau apapun. Saya cuma masyarakat biasa yang ingin belajar melalui ilmu-ilmu yang ada di internet agar dapat mendukung ide-ide yang saya tuangkan. Makanya saya menggunakan teknologi AI agar bisa memunculkan ide-ide tersebut. Jadi untuk kalau ada kecaman itu sebenarnya ada, cuma saya tidak begitu ngereken kalau bahasa Malangnya ya. Jadi saya biarkan itu cuma saya lihat aja, cuma saya juga nggak mau adu argumen, karena nanti kan pasti kalau adu argumen kan nggak ada finishnya, nanti kan semua orang kan masing-masing punya sudut pandang. Jadi semoga masyarakat Malang atau masyarakat luas bisa tahu tujuan saya bikin video AI atau animasi sampai saat ini bukan untuk menyaingi teman-teman yang ahli di bidangnya. Orang-orang yang sangat terpengaruh dalam kehidupan saya sampai saat ini, entah itu mulai saya membuat video, musik, atau AI, nomor satu memang orang tua saya. Orang tua saya sangat mempengaruhi saya dan mendukung penuh. Kalau bahasa Jawa, lakononole, selagi itu menurut kamu baik dan bisa bermanfaat bagi orang lain, lakukan saja. Jadi pesan orang tua saya seperti itu, sangat mendukung. Dan tentunya juga istri saya selalu mendukung. Jadi ketika saya membuat karya, kan saya bekerja. Ketika saya membuat karya kan biasanya di luar jam kerja, atau enggak, biasanya malam hari. Jadi malam hari ketika itu saya tengah malam sampai bikin poster, karena di waktu siang saya belum dapat poster itu, saya lanjutkan di malam hari. Itu istri saya mendukung, tapi juga mengingatkan bahwa ada waktu di hari ini, ada waktu di besok. Jadi istri saya selalu mengingatkan bahwa kesehatan juga itu penting, karena kita kan kalau pelaku seni, kalau istilahnya mengikuti kata hati, kita kan berkreasi terus tanpa waktu. Tapi ya sosok istri saya itu selalu mengingatkan masih ada hari esok untuk melanjutkan karya-karya saya. Dan kalau di lingkungan kantor, terima kasih, alhamdulillah sekali, di lingkungan tempat kerja saya sangat-sangat mendukung, mulai dari fasilitas apapun itu. Terima kasih untuk pimpinan saya, Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Malang, Bu Indra Novisari, dan teman saya, ada sahabat saya, lebih dari teman ini, sahabat saya Umar Maulana, itu biasanya ada. Jadi seperti ketika saya membuat suatu karya video animasi, kadang saya tuh melihat kan karya saya kepada teman saya itu, untuk kita lihat bersama apa kurangnya, apa efeknya ketika kita bikin ini, ketika kita posting, apa dampaknya, lebih banyak dampak baiknya atau buruknya, dan gitu.
agar layak dan bisa dinikmati sama warga Malang khususnya. Jadi semua itu tidak lepas dari teman-teman, pimpinan, orang tua, keluarga, dan semuanya sampai saat ini. Dari awal saya berkecimpung di dunia digital, seni digital ya, kolaborasi seni digital, mulai musik, videografi, sampai AI. Tujuan awal saya cuma ingin semoga kreasi saya itu bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah bagi saya pribadi ataupun keluarga saya. Dan juga tujuan utamanya tetap untuk mengenalkan potensi-potensi yang ada di Malang dengan sudut pandang yang berbeda, sebenarnya seperti itu. Jadi untuk tujuan komersil sebenarnya saya tidak ada. Kalau saya berpikiran komersil ya apa-apa sedikit-sedikit materi. Ketika saya tidak nyampe di suatu yang saya inginkan, saya bakalan kecewa dan saya akan malas dan saya tidak akan berkreasi lagi mungkin ya. Karena kok saya bikin ini nggak laku ya, karena itu berlandaskan materi. Sampai saat ini saya membuat karya AI ya, sampai saat ini saya merasa happy, bahagia karena nggak ada tendensi. Jadi ketika saya hari ini punya konsep ini, saya teruskan, makanya saya nggak ada beban. Karena kalau kita bermain atau berbicara tentang komersil ya atau materi, kan semua ada tuntutan, terutama waktu, pengerjaan dan semuanya. Alhamdulillah saya membuat karya semua, yaitu tujuan utama saya kembali lagi untuk menghibur, makanya saya menjalani aktivitas itu secara bahagia. Alhamdulillah nggak ada kanan apapun. Jadi ketika saya posting itu saya sudah mendapatkan kepuasan pribadi, dan yang paling utama mungkin ya warga Malang Raya terhibur, saya juga ikut senang, terima kasih ya. Tujuan utama saya seperti itu sih. Jadi untuk rezeki dan aktivitas kita sebagai manusia terkait semuanya itu semua punya porsi dan tempatnya masing-masing. Memang saya membuat karya dari AI, memang pikiran saya harus menikmati hasil ini sekarang juga. Ketika saya posting, saya nggak berharap saya mendapatkan timbal balik suatu karya ini di hari ini juga. Mungkin ketika saya membuat AI, masyarakat warga Malang merasa terhibur, mereka mendoakan saya sehat, alhamdulillah, atau apapun doa-doa terbaik yang saya rasakan mungkin secara langsung tidak ada. Mungkin bisa doa-doa tersebut atau rezeki tersebut tidak serta-merta saya yang dapatkan. Mungkin ke istri saya, keluarga saya, anak cucu saya kelak nanti feedback positif atau mungkin support-support yang positif dari teman-teman atau warga Malang. Saya percaya seperti itu. Ketika nanti karyamu, misal nih, karya kamu memang bagus, layak, kita tidak usah menilai diri kita sendiri. Warga atau masyarakat luar akan menilai karya kita sendiri dan memberi nilai tersendiri bagi karya kita. Jadi setelah itu kan rezeki akan mengikuti. Kalau saya pribadi kan pola pikir saya, keinginan saya berkarya dulu, baru mendapatkan hasil, dan hasil itu juga tidak jauh dari doa-doa dan kepuasan mungkin dari warga Malang sendiri. Jadi saya bikinlah karya sebanyak-banyaknya. Ketika orang mengenal saya atau mungkin menikmati karya saya, itu yang saya sangat bahagia. Dan apalagi kalau saya bikin karya tentang Malang Raya, kan tujuan utamanya adalah menghibur warga Malang Raya asli Malang yang sudah tidak bertempat tinggal di Malang. Jadi beliau-beliau itu warga Malang yang sudah tidak bertempat tinggal di Malang atau mungkin di luar Malang itu sangat menantikan, Mas Daud bikin kecamatan ini, Mas bikin desaku Mas, gitu. Dan itu feedbacknya juga positif banget, memang untuk mengobati rasa rindu warga Malang yang sudah tidak tempat tinggal di Malang, sebenarnya seperti itu. Saya sekarang ada di sebuah monumen yang sangat ikonik dan historikal sekali bagi masyarakat Malang, khususnya kota Malang, yaitu Tugu Malang. Di tempat ini adalah tempat yang termasuk dari bagian perjalanan sebuah inspirasi saya untuk membuat poster AI atau animasi
termasuk tempat ini, tempat Tugu Malang adalah bagian inspirasi saya. Waktu itu bagaimana suatu bangunan yang sangat ikonik ini bisa saya buat dengan bertemakan kartun ataukah anime waktu itu agar bisa dinikmati oleh masyarakat Malang melalui sudut pandang yang berbeda dan bervariatif. Di Tugu Malang itu memang sangat menginspirasi saya selama saya membuat poster AI, termasuk Kayu Tangan, Stasiun Kota Baru yang ada di sebelah, dan tempat-tempat sebagainya termasuk alun-alun Malang. Jadi kalau pengalaman saya cerita sedihnya, saya kalau bersama teman seorang yang profesional seperti ilustrator gitu atau 3D artis, kadang banyak kontranya. Kadang kan kayak merasa saya menyaingi mereka, padahal sebenarnya kan semua sudah ada porsinya masing-masing dan semua ada segmennya masing-masing. Jadi kalau bahagianya ya ketika saya sudah membuat karya, baik AI ataupun itu, ketika karya kita diposting dan masyarakat melihat dan berkomentar, mungkin merasa rindunya terobati, itu mungkin kepuasan yang tidak bisa dengan menurut saya tantangan terbesar kali ini, menurut saya pribadi tantangan terbesar adalah diri kita sendiri. Selama ini saya akan jadi pelaku seni, terutama seni digital AI. Tantangannya adalah ketika seorang pelaku seni tidak bisa memunculkan ide kreatif, tidak bisa berkreasi, disitulah berbahayanya. Makanya saya menanamkan diri saya, harus saya latih terus ide, konsep, sekreatif mungkin. Itu tantangan terbesar saya sebenarnya dari diri saya sendiri. Kalau untuk di luar itu mungkin aplikasi atau pesaing atau apa, saya tidak begitu berpikir karena tidak begitu berpengaruh, tapi terutama tantangan terbesar ada di diri saya sendiri, diri kita masing-masing. Kesan dan pesan saya kepada teman-teman, terima kasih sampai sejauh ini mendukung saya dan selalu mensupport saya untuk berkarya-karya sampai detik ini. Dan terima kasih juga, alhamdulillah, jika semua teman-teman atau warga Malang menikmati, suka, ataupun merasa terobati rindunya. Saya sangat berterima kasih sekali untuk warga Malang Raya. Dan tanya mungkin ya bagi mungkin teman-teman seprofesi ya atau sehobi ya, kalau ini ya, kita harus tetap fokus untuk berkarya dan terus berkarya, biarkan masyarakat menilai. Jadi biarkan orang luar yang menilai karya kita. Tidak etis untuk menjuri atau menilai karya kita sendiri, karena yang akan menilai adalah warga atau masyarakat luar.